Oke teman-teman semua, setelah saya sampai di kota Surakarta dengan menaiki bis Eka kemarin, nah dari terminal Tirtonadi ini saya langsung berinisiatif untuk mengunjungi kota Yogyakarta dengan menggunakan moda transportasi KRL. Nah untuk itu dari terminal Tirtonadi inilah terdapat sebuah skybridge yang bisa menghubungkan dari terminal ini menuju ke stasiun Solo Balapan, sehingga langsung saya bergegas menuju ke sana. Nah bagi teman-teman yang masih belum tahu cara naik skybridge dari terminal Tirtonadi menuju ke stasiun Solo Balapan, nah di dalam video ini akan saya bahas teman-teman. Dan teruntuk kalian yang belum menonton video perjalanan saya kemarin dari Surabaya hingga sampai ke terminal Tirtonadi ini, kalian tonton dulu ya, karena di situ sudah saya jelaskan beberapa informasi penting mengenai dari informasi harga serta fasilitas-fasilitas yang sudah kita dapatkan selama naik bis Eka dari Surabaya menuju ke kota Surakarta ini. Maksudnya lewat sini atau lewat sini ya? Nah untuk bisa menaiki skybridge dari terminal Tirtonadi ini, yang jelas kita harus masuk ke dalam terminal ini ya, kemudian ambil arah ke pintu keberangkatan yang sebelah timur. Nah dari sini kita bisa ambil kanan, kemudian lurus terus mentok ya, nanti ketemu dengan tembok yang warna hijau itu. Ini saya cepetin aja ya biar kalian bisa kelihatan nih sampai tembok yang warna hijau ini. Dan ternyata ini adalah sebuah masjid Al Musafir, dan masjid ini cukup besar sehingga bisa digunakan untuk tempat beristirahat sementara ya buat teman-teman yang baru sampai di terminal Tirtonadi dan sedang capek. Nah ini jadi persis di depan dari pintu masuk Masjid Al Musafir adalah jalan utama menuju ke arah skybridge-nya. Jadi dari sini kita bisa langsung naik tangga untuk bisa mengakses menuju ke skybridge-nya teman-teman. Oke, kita coba naik ya. Di atasnya ini ada parkiran motor toh. Parkiran mobil. Ada hotel Swiss Bell Hotel. Oh ini juga ada gazebo nih, tapi kok nggak ada kursinya ya? Kayaknya masih belum buka, tapi masih pagi soalnya. Nah ini dia skybridge-nya, masuk di sini. Bukanya mulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam tutupnya. Nah sesuai dengan namanya, skybridge ini adalah sebuah jembatan layang yang bisa menghubungkan antara terminal Tirtonadi dengan stasiun Solo Balapan. Jadi tujuan adanya fasilitas skybridge ini adalah untuk mempermudah mobilitas penumpang yang dari arah terminal Tirtonadi menuju ke stasiun Solo Balapan maupun sebaliknya. Nah jadi kalau kita mau ke Jogja sepertinya kita harus masuk melalui jalur KRL komuter line. Ini belok kiri kayaknya. Loket komuter line, oh di situ. Nah hal pertama ketika kita sudah sampai di stasiun Solo Balapan dan ingin menaiki KRL dari Solo ke Jogja, yang pertama kali kita siapkan adalah kartu e-money teman-teman. Karena sistem pembayaran KRL di sini tidak menerima pembayaran secara cash ya, karena sistemnya hanya menerima pembayaran secara elektronik saja dengan kartu e-tol yang saya pegang ini. Nah jadi buat teman-teman yang masih belum punya kartu e-tol, saran saya segera bikin ya, agar supaya kalian itu bisa menaiki segala macam transportasi umum yang tersedia di negara Republik Indonesia ini. Begitu teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke dalam peron dari stasiun Solo Balapan. Ini tinggal nunggu KRL-nya yang berangkat dari Solo Balapan ke stasiun Tugu. Ini dia peronnya. Di sini ada peron komuter jalur 3, 4, dan di sini juga ada peron jalur 5 dan 6.
Nah, dari sini kita langsung mengambil peron nomor 4 karena KRL-nya akan datang dari jalur 4, teman-teman. Dan untuk keberangkatannya, KRL ini berangkat setiap hari mulai dari jam 4:55 waktu Indonesia Barat sampai dengan yang paling terakhir adalah pukul 20:58 waktu Indonesia Barat, di mana KRL ini berangkat dari stasiun Palur menuju ke stasiun tujuan akhirnya, yaitu stasiun Tugu, Yogyakarta. Bentar lagi KRL 633 akan datang dari stasiun Palur menuju ke stasiun Solo Balapan. Nanti berangkat jam 7:29 waktu Indonesia Barat, langsung menuju ke stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu. Nih nanti datangnya dari arah sana tuh nanti. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam setelah keberangkatan KRL gelombang kedua tadi, akhirnya KRL gelombang ketiga atau KRL dengan nomor 677 ini datang di stasiun Solo Balapan. Dan ngomong-ngomong, KRL ini berangkat dari stasiun Palur dan tiba di stasiun Balapan ini tepat waktu pada pukul 7:29 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang ingin menunggu kedatangan KRL dari Solo ke Jogja itu, jeda waktunya sekitar 1 jam ya untuk menunggu dari KRL gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir ya, karena memang di sini setiap jam itu pasti ada, mulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam yang paling terakhir, teman-teman. Nah, sedangkan untuk waktu tempuh keberangkatan KRL dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Yogyakarta adalah sekitar 1 jaman ya. Jadi waktu-waktu ini bisa kalian manfaatkan untuk tidur sejenak sebelum nanti sampai di stasiun Yogyakarta. Waktu 1 jam perjalanan di dalam KRL dari Solo ke Jogja ini benar-benar tidak terasa sama sekali. Sekarang kita sudah mulai melihat langit-langit kota Yogyakarta dari atas jembatan kereta api Kewek, yang artinya kita harus sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan KRL ini di stasiun tujuan akhirnya, yaitu stasiun Yogyakarta. Oke teman-teman, perjalanan kereta KRL dari stasiun Solo Balapan akhirnya sampai juga di stasiun Yogyakarta pada pukul 8:38 ya. Jadi total perjalanan kurang lebih hampir 1 jam teman-teman ya, sekitar 1 jam 5 menitan lah. Nah ini agenda pertama yang saya tuju adalah cari sarapan, karena saya betul-betul lapar banget.
luar biasa. Ini volumenya benar-benar padat ya, karena ini lagi apa namanya, lagi liburan. Sekarang tanggal 19 November 2023 hari Minggu. Ini orang-orang pada liburan. Wih, rame, full. Nah, teruntuk penumpang yang menggunakan KRL seperti saya ini, apabila ingin keluar dari areal stasiun Yogyakarta, kita harus melakukan tap out dengan menggunakan kartu e-tol atau kartu e-money yang kita punya agar pintunya bisa terbuka dan kita bisa keluar dari stasiun ini. Untuk biayanya kita dikenakan harga Rp8.000 dalam sekali perjalanan, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh. Oh, itu pintu keluarnya. Ini kayaknya di depan, di seberang jalan ini ada apa namanya, ada warteg deh. Ntar coba kita lihat-lihat, kayaknya nggak jauh dari sini ada warteg. Enggak, Mak. Akhirnya melihat lagi situasi dari Jogja nih. Kalau kapan hari saya cuma lihat stasiun Tugu ini, sekarang saya keluar dari sini. Cari sarapan. Oh, itu tuh di seberang itu ada apa namanya, warteg tuh. Coba kita lihat. Tuh wartegnya tuh. Nah, karena saya lapar banget, jadi saya berusaha untuk mampir ke sebuah warteg yang ada di seberang dari stasiun Yogyakarta ini. Dan memang sih di sini memang banyak sekali pilihan menunya. Cuman saya tidak ada yang cocok, jadi saya lebih memilih untuk makan di tempat yang lain atau coba cari menu yang lain. Barangkali saya lebih selera. Nah, setelah mencari kesana kemari, akhirnya saya ketemu dengan sebuah rombong bakwan atau bakul bakwan ya, yang lokasinya ini berada di Jalan Raya Sosrowijayan. Lokasinya ini persis di sebelahnya Jalan Malioboro. Oke, sudah sarapan ya. Mantep, bakwan Kawi Yogyakarta. Mas-masnya yang jualan ramah banget. Enak wis, lego wetenge. Nah, sekarang ini saya memikirkan bagaimana caranya untuk pulang dari Jogja ke Surabaya. Ini saya masih belum tahu mau naik kereta api atau mau naik bis lagi. Nah, tapi tadi saya waktu di KRL itu coba cari-cari tiket teman-teman, cuman nggak nemu gitu loh. Ya nemunya itu kalau bis itu apa ya, naik Daytrans gitu loh. Daytrans dari mana, Jogja ke Surabaya itu sekitar 145 sampai 200 ribuan. Nah terus kalau untuk shuttle-nya udah habis di aplikasi Traveloka sama Redbus itu. Nah pilihannya cuma tinggal kereta. Kalau kereta ini ada sih Sancaka, harga tiketnya 230 ribuan. Itu pun kalau masih ada ya. Kalau nggak ada ya terpaksa kita naik bis ekonomi. Nah, karena saya posisi masih berada di Jogja dan masih belum ketemu tiket untuk pulang nanti, jadi saya putuskan untuk ngopi dulu ya di sebuah kafe yang letaknya persis di sebelahnya stasiun Yogyakarta atau sebelahnya PJL Geser. Nah, tujuan saya kesini adalah untuk mendinginkan pikiran sambil mencari informasi tentang tiket perjalanan pulang nanti menuju ke kota Surabaya. Teman-teman, setelah istirahat di sini cukup lama ya dari tadi. Soalnya saya juga bingung mau kemana,
Akhirnya saya putuskan untuk pulang dengan menggunakan bis Daytrans yang berangkat dari Jogja nanti sekitar pukul setengah 6 sore ya teman-teman. Nah sekarang saya masih berada di Loko Cafe ya, jam 14 lebih 10 menit. Jadi saya istirahat di sini cukup lama banget. Nyempetin tidur. Oke, jadi kita akan menuju ke pool dari bis Daytrans yang ada di kawasan Mantijeron. Nah, ini rencana saya pengen naik Trans Jogja dari kawasan Malioboro ini menuju ke daerah Mantijeron itu, teman-teman. Oke, jadi bisa dipastikan kepulangan saya dari kota Jogja menuju ke Surabaya nanti dengan menggunakan bis dari PO Daytrans yang tiketnya sudah saya beli lewat aplikasi Traveloka tadi dengan harga Rp137.000. Harga yang menurut saya cukup murah untuk perjalanan dari Jogja ke Surabaya. Ya, kita lihat saja apakah perjalanan ini worth it atau tidak. Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Oke, jadi sekarang ini saya sedang ingin menuju ke pool dari Daytrans yang ada di Kecamatan Mantijeron, tepatnya berada di Jalan Raya MT Haryono. Nah, dari Jalan Malioboro ini kita bisa menggunakan Trans Jogja dengan koridor 3A. Nanti turunnya di halte Jokteng Kulon, teman-teman. Makasih Pak ya. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah berada di Jalan MT Haryono di daerah Mantijeron, Kecamatan Mantijeron ya. Nah, ini jam setengah 3 sore. Nah, ini kita duduk di sini dulu nih sambil ngamatin di mana pool dari Daytrans itu. Kayaknya di sekitar sini, nggak jauh dari sini kayaknya. Ini saya coba buka Google Maps dulu. Oke, jadi kalau menurut Google Maps ini ya, ini kurang lebih sekitar 600 meter lagi nih dari sini. Kita nanti jalan kaki ke arah sana. Oke, kita coba jalan kaki ya, ngikuti maps ini sekitar 600 meter. Kalau jalan kaki estimasi waktu tempuhnya sih katanya 8 menit kalau dari Google. Jadi kita coba jalan kaki dari sini. Ini ada sepeda-sepeda, kayaknya dijual kayaknya. Pasar sepeda Gapsta. Oh iya. Oh, daerah Pugeran. Nah, ini Pugeran atau Pigeran? Ini masuk Kecamatan Mantijeron. Oh iya, orang Jogja itu kalau nyebut kecamatan biasanya disebut sebagai kemantren. Ya, bahasa Jawanya Jogja lah. Kemantren Mantijeron itu artinya Kecamatan Mantijeron. Untuk letak lokasi poolnya nanti di sebelah kanan jalan ya. Jadi nanti kita di depan itu bakalan ketemu perempatan, terus kita nyebrang. Mumpung sepi, kita nyebrang langsung deh. Mumpung sepi. Setelah jalan kaki kurang lebih sekitar 10 menit, akhirnya kita sudah sampai juga di pool Daytrans Suryo Diningratan yang ada di Kecamatan Mantijeron ini ya. Dan lokasi pool Daytrans yang satu ini dekat sekali dengan alun-alun kidul kota Yogyakarta. Ntar kita akan ke sana deh, karena kita masih punya banyak waktu ya. Bisnya masih berangkat jam setengah 6. Ini paling saya mau konfirmasikan tiket yang tadi sudah saya beli. Oke, sekarang kita konfirmasikan tiket yang udah saya beli di aplikasi Traveloka tadi, teman-teman. Berangkatnya bisnya masih jam setengah 6, masih lama. Ya, kurang lebih sekitar 3,5 jam lagi nih. Sekarang masih jam 2 lebih 45 menit. Nah, ini tiketnya. Sekarang kita coba tanyain sama petugasnya. Misi Kak,
konfirmasi tiket Traveloka tapi masih jam setengah 6 sore, bener nggak? Cek dulu ya. Ya, Nama Kak siapa? VV. Kak Febres itu 4 betul? Iya. Ya, sudah masuk ditunggu. Nanti kalau armadanya sudah datang setengah 6, bisa Oh, kami arahkan siap. lagi. Nggih. Kalau misalnya kakak mau keluar, nanti 15 menit atau 30 menit sudah sampai di sini. Oke, Terima kasih. iya, iya. Itu bis ya, bis besar ya. Oke, makasih ya, Kak. Ya. Oke, teman-teman. Jadi sudah selesai kita konfirmasi tiketnya. Nah, karena ini masih lama, jadi sepertinya kita cari makan dulu atau minum-minum dulu lah di luar. Nanti kembali lagi ke sini ya sekitar setengah jam atau 15 menit sebelum bisnya berangkat. Nah, dari sini menuju ke alun-alun kidul itu sudah tidak jauh lagi ya. Ini kita tinggal ngikutin jalan kurang lebih sekitar 200 meter saja. Oh iya benar, ini alun-alun kidul dari Keraton Yogyakarta. Kidul itu bahasa Indonesianya selatan ya. Alun-alun selatan Keraton Yogyakarta atau alun-alun kidul Yogyakarta. Nih di sini banyak sekali warung-warung nih. Warung Brongkos Handayani. Apa sih Brongkos itu? Kok penasaran saya. Coba kita lihat nih. Brongkos tahu, brongkos telur. Bu, brongkos itu apa, Bu? Brongkos itu apa? Oh. Apa ini? Daging enggak ya? Dagingnya habis. Oh, gitu. Manis tak, Bu ya? Ya, manis, tapi masih manis bocok. Oh. Tapi ya manis. Nggih. Makan enggak ya? Coba kita cobain nasi brongkos telur. Bu, brongkos telurnya siji. Botol kayak gini. Botol kayak gini. Nah, ini nasi brongkos Oh, telur. nggih. Mantep. Ya, boleh lah satu, Bu. Makan sini. Ya, makan sini. Terus minumnya wedang uwu itu isinya apa ya, Bu? Jahe, kunyit, jahe, terus secang, merah, cengkeh. Boleh dah. Jahe, wedang uwu deh ya. Satu. Oke. Duduk di Oke. Nggih. Misi, Bu ya. Oh, full. Kita masuk ke dalam. Wih, ramai banget ternyata. Kayaknya duduk di luar aja deh. Kita duduk sini aja ya. Aduh. Kalau di dalam udah full. Kita coba ini menu makanan khas Jogja, nasi brongkos. Ini saya juga baru pertama kali makan sih nasi brongkos ini. Nih alun-alun kidulnya nih. Nah ini nih nasi brongkos. Ini kata ibunya kayak rawon tapi ada kacang kedelainya. Sama ini ada apa ini? Ada lombok sambel ya. Lombok terus tahu sama telur. Terus saya minumnya pilih yang apa namanya? Yang wedang biar anget badan. Harus diudek dulu, dikocok dulu. Masih panas, jadi kita seruput aja. Mantap. Sekarang kita cobain nasi brongkosnya. Rasanya manis sih, tapi manis-manis gurih, enak kok. Ini di luar yang saya pikirkan, ternyata rasanya jauh lebih enak. Sekarang cobain tahunya deh, tahunya. Nah, biasanya air-airnya itu meresap di tahunya nih. Sama nasinya nih, coba ya. Sekali lagi satu suapan nih. Enak. Mantap. Recommended teman-teman.
Oke teman-teman, perjalanan pulang kali ini saya ditemani oleh sebuah perusahaan transportasi umum yaitu Daitrans, di mana perusahaan ini biasanya terkenal akan shuttle-nya. Nah, tapi perjalanan pulang kali ini saya tidak akan naik shuttle HiAce itu ya, melainkan kali ini saya akan naik bis besarnya. Loh, kok bisa? Yah, jadi ceritanya begini teman-teman. Daitrans itu merupakan anak perusahaan dari Whitehorse, di mana Whitehorse sendiri bergerak di dalam bidang transportasi bis pariwisata. Sehingga karena hari Minggu ini penumpangnya cukup banyak, jadinya unit bis pariwisata dari perusahaan Whitehorse itu dipinjamkan atau istilahnya diperbantukan agar bisa mengakomodasi semua penumpang-penumpang yang ingin naik dari kota Jogja ini menuju ke tujuannya masing-masing. Kebetulan tujuan saya kali ini adalah kota Surabaya. Nah, kesan pertama kali saya masuk bis ini, kondisi bisnya ini sangat bersih sekali ya. Semuanya dalam keadaan terawat dengan baik, bahkan sampai bagian eksteriornya. Jadi saya salut sih, mereka masih mempertahankan bodi orisinalnya tanpa hiasan-hiasan yang macam-macam. Kaca single glass di depan itu juga sangat lebar banget, jadi kita bisa lebih luas untuk melihat pemandangan jalan ke depan. Nah, ini bisnya sekarang diberangkatkan dari Pool Daitrans Jalan MT Haryono pada pukul tepat waktu jam 17:30 waktu Indonesia Barat. Nah, bis Daitrans ini tidak mampir-mampir ke dalam terminal, melainkan hanya menjemput atau mengantarkan penumpang dari pool ke pool saja. Sekarang ini kita sedang mengarah ke pool Daitrans yang satunya ya, yaitu yang ada di Jalan Raya Seturan. Jadi apabila teman-teman ingin menaiki bis Daitrans dari Jogja ini, kalian bisa datang ke pool Daitrans yang ada di Jalan Raya MT Haryono atau yang ada di Jalan Raya Seturan, tergantung dari lokasi kalian yang paling dekat. Nah, sambil kita menunggu penumpang yang naik dari Daitrans Seturan ini, saya akan sedikit bercerita nih mengenai tiket yang tadi saya beli lewat aplikasi Traveloka. Jadi tiket ini saya belinya secara dadaan ya, tanpa planning sama sekali. Dan kebetulan saya dapat harga promo yaitu Rp137.000. Menurut saya harga ini sangat murah sih untuk bis dengan kelas seperti ini ya. Dari Jogja ke Surabaya itu bener-bener murah banget. Namun untuk harga 137.000 itu kita tidak mendapatkan servis makan ya. Jadi kalau saya tanya sama krunya tadi, katanya kita hanya akan berhenti untuk istirahat di sebuah rest area di jalan tol. Itu saya kurang paham, nanti kita istirahat di mana. Jadi setelah dari pool Daitrans Seturan ini, kita akan menuju ke pool selanjutnya, yaitu pool Daitrans Klaten. Kemudian setelah dari Klaten, kita akan lanjut lagi menuju ke pool Daitrans terakhir yang ada di kota Solo. Jadi selama perjalanan dari Jogja menuju ke Solo ini, bis Daitrans tidak menggunakan jalan tol. Barulah selepas dari kota Solo nanti,
bis Daya Trans ini akan mengambil jalan tol hingga sampai ke kota Surabaya. Sekarang ini jam 19 jam berapa ini? Jam 18 lebih 56 menit ya. Bis Daya Trans ini sedang berhenti di Pul Daya Trans Klaten, teman-teman. Nah, nanti setelah dari Klaten kita menjemput penumpang lagi ke Pul Daya Trans Solo. Nanti setelah dari Solo baru langsung ke Surabaya. Untuk legroomnya ya segini aja ya, kita nggak bisa selonjoran teman-teman. Kalau untuk di kursi 4 sama kursi 3 ini cukup sempit karena terhalang ini sama penghalang. Nah, ini detail-detail kecil yang saya suka nih. Ini bisa dibuat pegangan. Jadi kalau lagi ngebut kita bisa pegangan ini. Ini bahannya dari kulit nih, bagus. Ini stand, ini aluminium ini, mantap. Nah, di depan juga nggak terlalu banyak hiasan-hiasan ya. Single glassnya bener-bener full single glass, pandangannya lebih luas. Terus ini selendangnya juga ke arah depan, jadi nggak sampai menghalangi penumpang untuk melihat ke samping. Mantap. Ini juga ada tirai, bisa digeser. Nah, untuk power outlet di sini nggak ada USB-nya ya, melainkan itu tuh ada colokan. Nah, jadi kalau mau ngecas bisa sih ngecas nyolokin di situ. Tidak terasa kita sudah mau sampai di perbatasan antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Surakarta yang ditandai oleh gapura besar yang persis ada di depan kita ini. Jadi gapura itu adalah gapura wayang, di mana gapura ini masih termasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Boyolali, yang lokasinya ini menurut saya sangat unik karena diapit oleh 3 kabupaten yang saling berdekatan, yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Surakarta.
Tidak lama kemudian akhirnya bis kami sudah tiba di Pool Daytrans Kota Solo. Dan di sini ternyata okupansi dari penumpangnya sangat ramai banget. Dari semula yang bisnya sepi, sekarang sudah menjadi hampir penuh ya. By the way, kapasitas dari bis ini bisa muat sampai 45 orang. Nah, selepas dari kota Surakarta ini, bis Daytrans yang saya tumpangi langsung menuju ke arah jalan tol dan masuknya lewat gerbang tol Ngemplak. Jadi perjalanan dari Solo ke Surabaya ini full ditempuh dengan menggunakan jalan tol, teman-teman. Nah, nanti waktu sampai Surabaya itu ada rute yang cukup unik nih. Jadi bis Daytrans ini akan mampir ke Bandar Udara Juanda. Wah, unik ya. Jadi ini baru pertama kalinya saya naik bis yang rutenya langsung mampir ke bandara. Dadi Prima. Pukul 22:25 waktu Indonesia Barat, perjalanan bis Daytrans saat ini telah tiba di rest area Caruban. Nah, jadi di sini setiap penumpang diberikan waktu untuk buang air kecil dan membeli cemilan di minimarket sekitar rest area selama kurang lebih sekitar 20 menit saja. By the way, sekarang ini posisi saya sudah berada di kota Surabaya. Dan sekarang ini bis Daytrans mampir di Terminal 1 Bandar Udara Juanda untuk menurunkan penumpang. Nah, mungkin mereka itu sedang mengejar jam pesawat ya. Nggak mungkin sih kalau naik pesawatnya ke Jakarta.
mungkin naik pesawatnya ke luar pulau kayaknya atau ke luar negeri. Ya wajar aja sih, ini kan bis pariwisata, jadi bisa bebas mampir ke segala tempat yang ingin dituju. Beda dengan rute bis-bis malam pada umumnya. Kalau bis malam itu ya nggak mungkin mampir ke bandara ini. Oke teman-teman, setelah menempuh kurang lebih perjalanan sekitar 7 jam dari kota Jogja tadi, sekarang ini saya turun di exit tol Menanggal ya, karena bis Daetrans ini tidak menurunkan penumpang di Terminal Bungurasi. Jadinya saya harus terpaksa turun di sini karena motor saya itu kemarin saya nginepin di Terminal Bungurasi. Ya wes, gak jadi masalah. Sekarang ini tibalah saya untuk ngomongin bagian kesimpulannya nih. Jadi naik bis Daetrans dengan harga 137.000 dari kota Jogja ke Surabaya ini menurut saya ya sangat worth it banget ya. Karena dengan harga segitu kita sudah bisa mendapatkan bis yang cukup nyaman apabila kita bandingkan dengan bis ekonomi pada umumnya. Ya meskipun kita tidak mendapatkan servis makan sih, tapi hal itu tidak menjadi masalah ya, karena harga 137.000 itu menjadikan bis Daetrans ini memiliki tarif termurah untuk bis yang cukup nyaman dari Yogyakarta menuju ke Surabaya. Kemudian poin plus yang paling penting adalah soal keramahan kru dari bis Daetrans yang saya naiki ini, baik itu Pak Samsudi sebagai drivernya maupun Pak Agus sebagai kernetnya. Mereka semua ramah-ramah banget, top markot top wis. Makasih Pak, kalian udah nganterin saya sampai ke Surabaya dengan selamat. Moga-moga rezeki beliau dilimpahkan berkali-kali lipat. Amin. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semuanya.